Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Budiman. Kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat ya, saya sedang panen bibit aglonema dari hasil stek. Nah, seperti ini. Ini kebetulan kemarin ada sedikit insiden ya, potnya tumbang karena diganggu ayam. Oke, di sini saya mau kasih lihat hasil-hasil stek aglonema saya, dan juga saya akan tunjukkan dengan kawan-kawan caranya agar stek aglonema ini bisa berhasil. Nah, bahkan hasilnya bisa bagus seperti ini. Ini bisa kita lihat 100% berhasil ya, untuk steknya di media persemaian seperti ini. Oke, mari kita mulai kegiatan hari ini. Untuk melakukan stek aglonema, kita memiliki beberapa peralatan dan juga bahan. Ini saya sudah menyiapkan bahan-bahan seperti ini, furadan, kemudian ada betadine untuk mencegah bakteri, kemudian ada cutter juga, ada nampan, dan juga ada satu piring kecil seperti ini, piring plastik ya, atau juga biasa saya gunakan tatakan pot. Oke, kita mulai. Langkah pertama untuk melakukan stek, kita pilih aglonema yang memiliki ruas batang yang panjang seperti ini. Contohnya ini sudah pernah saya lakukan pemotongan, saya lakukan stek. Ini kalau kita mau lakukan stek, sebaiknya kita bongkar dulu. Kita bongkar. Oh iya, di sini saya menggunakan media stek, medianya itu sphagnum moss ya, atau moss. Di sini saya tunjukkan untuk penanaman dengan menggunakan moss itu hasilnya cukup bagus. Seperti ini bisa kita lihat akarnya tumbuh subur. Oke, ini sudah saya pisahkan antara media dan juga tanamannya. Di sini kita bisa lihat ya, media sphagnum moss cukup bagus untuk menumbuhkan akar aglonema. Contohnya seperti ini, akarnya tumbuh subur dan rimbun sekali. Oke, untuk mengambil bahan stek, kita bisa memisahkan cabang-cabang yang ada seperti ini. Nih, yang ini saya kasih contoh untuk steknya itu saya menggunakan butterfly ya, tapi aglonema lain juga bisa dilakukan. Ini kita pisahkan dulu bahan-bahan steknya. Cukup menggunakan tangan saja, kita potek saja seperti ini. Nah, ini dia tadinya hanya satu batang seperti ini ya, satu batang seperti ini, tapi sudah menjadi rimbun dan banyak tunas ya. Jadi kita pisahkan lagi, kita ambil sebagai bahan tanam. Oke, ini kita pisahkan saja. Seperti ini. Nah, ini induknya nih. Ini induknya yang sudah memiliki banyak tunas, kita pisahkan, kita ambil juga. Oke, kita pisahkan lagi beberapa anakannya, dan ini bisa kita tanam ya. Kalau yang ini sudah bisa kita jadikan tanaman untuk pot individu ya. Ini. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan bahan tanam seperti ini, sudah kita pisahkan anakannya atau tanaman-tanaman yang sudah tumbuh dan siap dijadikan untuk di pot satu individu. Kemudian kita cuci bersih. Bahan-bahan kita cuci bersih di air yang mengalir ya. Nah, kita bisa menggunakan air keran seperti ini. Kita cuci hingga betul-betul bersih. Tapi tidak perlu disikat juga ya. Penting sisa-sisa media yang ada itu bersih ya. Oke, setelah kita cuci bersih seperti ini,
sudah terpisah antara kotoran media dan kita dapatkan hasil sisa bonggolan batang seperti ini. Kita bisa memotongnya per ruas atau 2 ruas atau 3 ruas per bahan tanam ya. Untuk mengambil peluang tumbuh yang lebih tinggi, kita ambil 3 ruas seperti ini. Ciri ruasnya itu ada bekas pelepah daun seperti ini. Nah, ini kita potongnya lurus saja. Kita potong lurus seperti ini menjadi beberapa bagian. Panjangnya kurang lebih 1,5 cm ya. Kita potong hingga kita mendapatkan beberapa bagian bahan tanam. Ini sisa-sisa seperti ini juga masih memiliki peluang tumbuh ya. Jadi masih bisa kita gunakan sebagai bahan tanam. Kemudian kita perhatikan juga bagian tengah dari bahan tanam ini. Apabila dia terjadi pembusukan, maka kita lakukan pembersihan ulang. Tapi ini kebetulan hanya sedikit saja di bagian pangkal ya. Dan ini sudah bersih. Oke, setelah itu, setelah kita potong, kita lakukan sterilisasi dengan menggunakan betadine. Kita teteskan di wadah seperti ini. Kemudian kita oleskan di bagian pangkal dan atasnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini saja. Cukup seperti ini. Kemudian kita sisihkan agar dia sedikit mengering. Ini hanya pangkal saja. Dan yang lain terus seperti itu ya. Nah, kemudian ini belum memiliki tunas ya. Untuk yang sudah memiliki tunas, itu kita lakukan 1 ruas di bawah mata tunas seperti ini. Kita potong seperti ini. Nah, oke. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian pangkalnya juga kita oles seperti ini. Dan kita keringkan. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengolesan betadine seperti ini, kemudian kita lakukan persiapan media. Di sini saya sudah menyiapkan media sphagnum moss yang sudah saya olah ya, sudah saya beri perlakuan yaitu pemberian fungisida untuk mencegah jamur. Kemudian di sini kita siapkan pot yang memiliki cukup banyak lubang seperti ini ya. Nah, ini bertujuan agar media tidak terlalu basah. Oke, setelah itu kita masukkan setengah bagian media ke dalam pot seperti ini. Kita masukkan. Nah, cukup seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan tangan saja seperti ini ya. Setelah kita ratakan, barulah kita masukkan stek tadi ya. Di sini kawan-kawan harus memperhatikan bagian atas dan bawahnya. Nah, jadi sejak jari pertama potong itu kawan-kawan harus menyusunnya bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian kita tanam susun seperti ini saja. Kita susun. Jika steknya banyak, bisa kita susun rapat. Seperti ini. Kita susun. Oke teman-teman, di sini sudah saya lakukan penyusunan penanaman. Kemudian jika ada beberapa bahan stek yang sudah tidak dikenali mana bagian atas dan mana bagian bawah, kita bisa meletakkannya rebahan ya, miring ya. Itu kita letak saja miring, kita tabur miring seperti ini saja. Kita tabur saja di atas media. Ini nanti saya tunjukkan hasil-hasilnya dari stek aglonema dengan teknik seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah kita susun seperti ini, itu kita lakukan penutupan dengan media, dengan moss lagi ya. Kita tutup dengan moss. Oke, kita tutup sedikit saja. Ini untuk menjaga kelembapan supaya
bahan tanamnya tidak kering ya, atau steknya tidak kering. Kita tutup seperti ini. Oke, setelah kita tutup, untuk mencegah jamur kita lakukan penyemprotan fungisida. Nah, fungisida yang kita gunakan itu bebas, fungisida merek apa saja. Yang penting dia lakukan dengan sesuai dosis anjuran yang tertera pada kemasan fungisida tersebut. Oke, kita semprot halus saja seperti ini untuk menambah sedikit lembab pada media. Setelah itu, setelah kita semprot seperti ini, stek kita letakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan langsung ya. Itu untuk mencegah pembusukan. Untuk penyiraman kita lakukan jika media kering saja. Jika media masih lembab, kita tidak perlu melakukan penyiraman. Oke, untuk penanaman dan prosesnya sudah saya tunjukkan. Sekarang saya akan menunjukkan hasil dari stek dengan menggunakan media sphagnum moss. Oke, di sini saya sudah memiliki stek yang sudah tumbuh tunas. Ini kurang lebih 2 bulan ya, hingga pecah daun seperti ini. Untuk jarum-jarum ini biasanya tumbuh 1 bulan lebih itu sudah tumbuh jarum seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa cabut beberapa untuk kita tunjukkan. Seperti ini ya. Nah, ini kemarin saya lakukan stek Aglonema rindu. Stek menggunakan media moss ini dia cukup bagus, tunasnya bisa keluar semua seperti ini. Ini satu, ini satu. Kemudian akarnya juga tumbuh cukup baik ya. Banyak akar-akar yang tumbuh seperti ini. Kemudian kita bisa cek yang lain juga. Nah, ini juga akarnya bagus dan tunasnya juga bagus. Di sini juga saya memiliki beberapa stek yang sudah saya cabut dan siap untuk dipindahkan ya. Ini contohnya seperti ini. Oke teman-teman, di sini juga saya memiliki stek yang tadi saya rebahkan. Nah, dan di sini dia sudah tumbuh akar. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat teknik rebah juga cukup bagus untuk stek Aglonema seperti ini. Ini teknik seperti ini dan menggunakan media moss bisa dilakukan untuk stek jenis-jenis Aglonema yang lain juga, bukan hanya sekedar Aglonema butterfly saja. Oke teman-teman, itu saja sedikit bagi-bagi informasi dari saya stek Aglonema menggunakan media sphagnum moss. Semoga bermanfaat dan jangan lupa channel kita ini sekarang bisa disaksikan di channel Togok TV dan juga Pindri Budiman ya. Untuk Togok TV itu baru mengunggah beberapa konten tentang tanaman, dan mohon didukung juga ya, di subscribe juga agar semakin ramai yang bisa menyaksikan sedikit tutorial dari kami. Oke, sekian saja dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.